Wayan bagi alla takhruja illa limuhimmin. Wayan bagi dan sudah semestinya, sudah seharusnya alla takhruja bahwa jangan keluar para wanita illa limuhimmin kecuali untuk hal yang sangat penting. Illa limuhimmin kecuali untuk hal yang sangat penting, sangat mendesak, darurat, harus. Fa idza kharajat maka jikalau dia keluar, fayan bagi maka sudah harus semestinya taguddo hendaklah ia menundukkan basoroha pandangannya anir rijali dari para laki-laki. Lah kok begitu? Emang muka laki-laki aurat? Kan enggak ya? Kok kenapa di sini ya perempuan kalau dia keluar rumah dianjurkan untuk menundukkan pandangannya dari para laki-laki yang bukan mahramnya? Di sini Syekh Nawawi mengatakan walasna, dan tidaklah kami nakulu kami ucapkan, maksudnya beliau ini, kami ini tidak bermaksud untuk mengucapkan inna wajhar rajuli fi haqqiha auratun. Gitu. Maksud Syekh Nawawi sesungguhnya wajah laki-laki pada haknya wanita auratun itu aurat. Enggak, beliau enggak bermaksud ngomong begitu. Beliau enggak bermaksud bahwasanya wajah laki-laki itu aurat yang enggak boleh dilihat oleh perempuan. Enggak, maksudnya begitu maksudnya. Ya. Kawajhil mar'ati fi haqqihi. Seperti wajahnya perempuan itu menjadi aurat pada haknya laki-laki. Ingat, kitab Uqudul Jan ini ya mengusung pendapat yang menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh wanita itu adalah aurat. Makanya beliau berpendapat ya memang termasuk wajah. Jadi kalau perempuan lihat wajah kita laki-laki, enggak dosa dia. Enggak dosa. Buktinya enggak ada laki-laki yang disuruh pakai cadar kan? Ada enggak? Coba bayangin dah kalau Pak Anggi pakai cadar. Susah bayanginnya. Ya kan? Enggak ada kan? Kalau perempuan ada. Dipakai cadar gitu ya. Jadi kalau perempuan mandang wajah kita mah enggak dosa, tapi sekiranya bakal menimbulkan lagi-lagi ya. Karena boleh jadi yang masalah dorongan hawa nafsu mah mau laki mau perempuan sama. Ya. Ada laki-laki yang mandang wajah perempuan ngebet aja bawaannya. Iya. Bahkan sampai hilang 2/3 akalnya. Kan begitu. Dan ada kemungkinan bahkan mungkin perempuan pun ya memandang laki-laki juga hilang 2/3 akalnya. Kan gitu ya. Makanya itu, walaupun memang hukumnya wajah laki-laki bukan aurat, tapi ada sebagian dari wajah kita yang bisa menimbulkan syahwat buat para wanita. Wajah siapa ini ya? Wajah Bang Rizky, iya. Langsung mual-mual perempuannya. Subhanallah. Bukan naikin syahwat kayaknya, naikin emosi kayaknya. Ya. Bal akan tetapi hukumnya wajah laki-laki itu bal huwa ya, akan tetapi laki-laki itu hukumnya kawajhi sobiyil amrodi, seperti wajahnya anak kecil yang menjelang baligh. Amrod ya, udah mumayyiz maksudnya menjelang balik, kalau amrod itu bentar lagi balik tapi belum balik, amrod namanya. Nah, hukumnya perempuan mandang wajah laki-laki dewasa itu seperti sama saja memandang anak laki-laki. Hukumnya berarti nggak dosa kan? Fi haqqir rajuli, di dalam haknya laki-laki. Nah gitu.
Fayahrumun nadharu, maka haram memandang inda khaufil fitnati faqat, ketika dikhawatirkan menimbulkan fitnah saja. Jadi haram memandangnya perempuan kepada wajah laki-laki atau kepada diri laki-laki itu jadi haram soteh kalau menimbulkan fitnah saja. Kalau enggak menimbulkan fitnah berarti tidak haram. Gitu. Makanya hati-hati punya wajah yang menawannya. Hati-hati iki ya. Fa'ilam takun fitnatan fa'ala, maka jikalau tidak menimbulkan fitnah fa'ala, maka tidak haram. Tuh, fa'ilam takun fitnatan fa'ala, maka tidak haram. Fa'ala. Gitu. Ya, karena lam yazalir rijalu, senantiasa para laki-laki itu ala mamarriz zamani, semenjak zaman dahulu, gitu kata kita mah. Karena senantiasa para laki-laki semenjak zaman dahulu, ala mamarriz zaman, semenjak zaman dahulu, maksyufil wujuh, itu terbuka wajahnya. Betul nggak? Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yang namanya kaum laki-laki wajahnya terbuka gitu. Wan nisa'u yakhrujna mutanaqqabatin. Wan nisa'u, dan adapun para wanita, yakhrujna, mereka keluar, mutanaqqabatin, sambil menutup wajah mereka. Tuh, lebih selamat kalau wanita menutup wajah. Kenapa? Karena wajahnya memiliki banyak sekali campuran keindahan. Jadi enak kalau dipandang wajah perempuan mah. Beda dengan wajah kita laki-laki ya. Udah sunatullahnya begitu. Makanya perempuan mah ya, kurangin atau mengekspos wajahnya di media sosial ya. Jangan terlalu sering, takutnya nanti kena penyakit ain. Penyakit ain itu biasanya dari pandangan. Penyakit ain ini karena ada bantuan campur tangan setan juga di situ. Ya. Hal-hal penting aja ya, walaupun memang bukan aurat berdasarkan pendapat yang kita pilih ya, akan tetapi khawatir kalau terlalu sering nanti ada fitnah yang ditimbulkan. Kurangin, bukan nggak boleh, kurangin lah ya. Walau kana wujuhur rijali, dan jikalau seandainya atau jikalau memang keadaan wajah para laki-laki itu auratan, adalah aurat, fi haqqin nisa'i, pada haknya para wanita, la umiru, maka bakal diperintah para laki-laki bitanakkubi, dengan niqab, dengan menutup wajah, au muni'na. Sepertinya itu yang dimaksud pengarang kitab ini muni'u kali ya. Kan la umiru, la muni'u, itu muni'na ya. Iya. Ya. Sepertinya bukan na itu. Muni'u waw jamak. Sepertinya yang dimaksud pengarang kitab ya. Au muni'u, atau bakal dilarang para laki-laki minal khuruji, daripada keluar, illa liddaruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Buktinya para laki-laki tidak diperintah untuk menutup wajah dan tidak dilarang para laki-laki keluar rumah meskipun meskipun dalam kondisi tidak darurat. Ini pertanda laki-laki mah wajahnya bukan aurat, boleh dipandang perempuan. Wa ayyubalighu fi hifdhihinna, dan harus maksimal, gitulah kira-kira. Wa ayyubalighu, dan harus maksimal, sungguh-sungguh, benar-benar, fi hifdhihinna, di dalam menjaga mereka. Mereka di sini siapa? Para wanita kita nih kudu bener-bener kita jaga, khususon fi hadzal zaman, terkhusus pada zaman ini.
Ini Syekh Nawawi di zamannya beliau nih ya, abad 9 ujung 8 abad 18. Belum ada WA waktu itu. Belum ada Facebook. Belum ada IG. Internet juga ada belum tuh abad 18? Belum ada. Di zaman beliau ini ya. Apalagi sekarang. Ya. Fi hadzal zaman, khususan fi hadzal zaman, khususnya pada zaman ini, wala yaksuru fi dzalika, dan jangan melalaikan di dalam hal tersebut. Maksudnya apa? Di dalam penjagaan para wanita kita di zaman ini, jangan sampai lalai kita. Kenapa? Kalau lalai kita bisa kecolongan. An syai'in, dari sesuatu, mimma yutiqu, dari apa yang dia mampu, yaqdiru alaihi, yakni dia mampu atasnya, wala ya'dzana, dan hendaklah tidak mengizinkan, fil khuruji, di dalam keluar rumah, illa fil laili ma'a mahramin, kecuali pada malam hari bersama mahram. Kenapa malam hari? Malam mah gelap, kurang pati kelihatan. Tapi sekarang mah beda sama zaman dulu. Di zaman beliau mungkin PLN belum berdiri. Ya, di zaman musannif ini PLN belum berdiri barangkali, masih gelap di sono sini, kudu pakai colen. Zaman sekarang mah siang sama malam nggak ada bedanya, malah terangan malam sekarang mah. Ya, lebih hidup malam kan? Gemerlap lampu malam lebih indah daripada siang. Iya, sekarang mah ngejaga perempuan bukan cuman siang doang, malam juga dijagain. Nah ini, jadi yang kita mampu untuk melarangnya, untuk menjaganya, ayo laksanakan. Nah, jangan izinkan dia keluar pada malam hari maupun siang hari, sekarang malah, kecuali bersama mahram. Binasabin, mahramnya mahram nasab, au ghairihi, atau selain nasab. Mahram mana aja? Au nisa'in siqatin, kalau nggak ada mahram, au nisa'in siqatin, atau bersama perempuan-perempuan yang terpercaya. Siapa? Sahabatnya, ya, kerabat, siapa, pokoknya yang bukan mahram, walaupun bukan mahram, perempuannya terpercaya. Au ima'in, atau walau imaan, ya, walau imaan, meskipun seorang budak perempuan, iman, budak perempuan, karena udah nggak ada. Fala yakfi 'abdun, maka tidak cukup kalau hamba atau budak laki-laki. Nah, kalau perempuan kita, kata ulama di sini, nggak cukup kalau yang nganterin itu bujang laki-laki kita. Soal banyak kejadian udah. Nanti ada kisahnya di sini. Haitsu lam yakun ma'aha, sekira-kira tidak ada bersama perempuan, nisaun thiqatun, perempuan-perempuan yang terpercaya. Jadi jangan biarkan ya istri kita, anak perempuan kita bersama bujang laki-laki berduaan doang. Kecuali di situ ada perempuan yang terpercaya ikut. Kenapa? Nah, ini ada alasan nanti. Li'annal amanata fil 'abidi nadiratun. Ya, ini yang bilang ulama ya. Li'annal amanata, karena bahwasanya amanah, fil 'abidi, pada diri budak laki-laki, nadiratun, itu jarang. Maksudnya apa? Jarang sekali ada budak laki-laki yang amanah, apalagi kalau diberi kesempatan berduaan dengan istri atau anak-anak perempuan kita. Bukan tanpa alasan ini. Nanti kita lihat ya. Wali annal mar'ata, karena bahwasanya wanita itu tastahyi, bakal malu, bihadrati misliha, dengan kehadiran yang seumpamanya. Maksudnya kalau perempuan bawa perempuan lagi, dia mau macem-macem juga sama itu abid, malu dia. Kenapa? Ada perempuan lain, bisa dilaporin atau bisa didamprak dan lain sebagainya. Makanya ngajak perempuan lagi. Mala yastahyihi dzakaru, dzakaru. Ya dzakaru ya. Mala yastahyihi dzakaru, seperti tidak malunya seorang laki-laki, bihadrati mislihi, dengan yang seumpama dengannya. Ini penelitian ulama. Perempuan itu kalau sama perempuan lagi malu kalau berbuat serong. Ada perempuan
dia ngajak perempuan temennya, dia mau selingkuh misalkan sama laki-laki lain. Kalau ada perempuan temennya itu malu tuh perempuan. Tapi kalau laki-laki, ya laki-laki mau selingkuh sama perempuan bawa temennya, didukung malah. Ya malah dijagain dengan aman. Tuh bedanya. Iya, gitu ya. Makanya kalau sekiranya mau keluar mah ngajaknya Iki, ya Iki lagi aja. Gitu ya. Wa min sama dan daripada itu lam tajuz tidak boleh khalwatu rajulin menyendirinya, menyepinya seorang laki-laki bi amrodaini dengan dua orang amrod, ya, au aksaro atau lebih dari dua. Maksudnya perempuan tidak boleh menyepi, ya, dengan seorang laki-laki, ya, atau dengan amrod sekalipun. Khalwatu rajulin bi amrodain au aktsaro. Enggak boleh. Perempuan mah, ya, dengan satu laki-laki enggak boleh, bahkan dengan dua amrod pun enggak boleh. Gitu. Kenapa? Au aktsaro atau lebih dari dua. Kenapa? Khawatir. Beda kalau perempuannya dua, laki-lakinya satu. Tapi kalau laki-lakinya dua, perempuannya satu, wah bisa kerjasama ini. Gitu. Tapi kalau perempuannya dua, lakinya satu, yang perempuan atau lagi bisa mencegah. Gitu. Wala yajuzu lil mar'ati dan tidak boleh bagi perempuan an takhruja kharijas suri, keluar melewati batas luar. Batas luar. Walau ma'an niswati thiqati, meskipun bersama wanita-wanita yang terpercaya, au idniz zauji atau dengan seizin suami. Apa contohnya? Pergi ke luar negeri, walaupun dia bersama perempuan lagi atau dapat izin suami, tapi kalau sekiranya melewati batas-batas yang secara adat itu disebut batasan yang jauh, sebaiknya bawa suami. Bahkan la budda, tidak boleh tidak min khurujihi, daripada keluarnya itu huwa suaminya, awil mahrami atau bersama mahram, ma'aha bersama itu perempuan. Maksudnya kalau udah kebangetan jauh perginya, suaminya itu sudah semestinya ngikut gitu. Awil mahrami ma'aha, atau kalau nggak suami mahramnya, kakak laki, ya, adik laki, mamang, wa, yang kira-kiranya bisa ngelindungin dia. Kenapa? Jauh perginya. Gitu ya. Jadi fama yaqaul an, fama maka peristiwa yaqaul ana yang terjadi saat ini, masa kini, min khurujin nisa'i daripada keluarnya para wanita ilal maqabiri, ke pekuburan, ikut nguburin. Kan kita udah gak aneh kan? Perempuan ikut nguburin kan? Allati kharijus suri, yang mana ikut ke pekuburannya itu melewati batasan, kejauhan. Maka yang demikian maksiatun, adalah maksiat. Agak sedikit tegas dalam kitab ini ya, walaupun memang dalam ilmu fikih wanita itu hukumnya makruh ikut ke pemakaman, itu pun dengan syarat dia mampu menjaga emosinya. Kalau ikut ke pekuburan dan tidak bisa menjaga emosinya, menangis-nangis, meraung-raung, meratap-ratap di kuburan, maka haram ikut ke kuburan. Ya, dia bisa menjaga emosinya saja itu makruh sebenarnya. Makruh, apalagi terbawa emosi, haram. Yang selamat bagaimana? Tunggu aja di rumah. Gitu ya. Ya yajibu man uhunna minhu, maka wajib bagi suaminya
wajib bagi mahramnya man'uhunna, mencegah mereka minhu, dari perbuatan tersebut. Wajibnya buat siapa? Buat kita. Suaminya kalau diem baik, suaminya nggak peduli, kita yang dosa jadinya. Yang dikata gampang jadi suami tuh banyak kewajibannya tuh.